nomor 241 ya. Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya. Ini terkenal ini. Doa sapu jagat toh. Nah, Rabbana. Saya tidak tahu kenapa dinamakan sapu jagat. Tanya yang kasih nama sapu jagat. Rabbana, duh pangeran kita. Atina mugi maringi panjenengan na ing kita. Fid dunya ing dalam dunia hasanatan ing kebagusan. Nah, kalau kita melihat tafsirnya Imam Al-Munawi, beliau menafsirkan kebaikan di dunia itu adalah kesehatan, kecukupan. Kemudian kita bisa menjaga diri dan bisa mendapat pertolongan untuk berbuat kebaikan. Jadi yang namanya hasanah, nah itu sehat. Kita dikasih kesehatan itu luar biasa. Orang kalau sakit tuh payahnya luar biasa pun, biayanya pun luar biasa. Apalagi kalau sudah namanya terkena kanker, kemo dan lain sebagainya, wah itu ngabisin duit. Ya toh, teman saya itu istrinya kena kanker payudara itu tokonya 2 kejual, masih utang di bank. Jadi nilai kesehatan tuh luar biasa. Kemudian kebaikan di dunia itu kecukupan. Kecukupan. Kenapa kok kita tidak bilang kekayaan? Beda mas. Cukup dengan kaya itu berbeda. Orang kaya itu kadang masih belum cukup. Nah, ya toh, masih robot hartanya orang lain, masih gampangannya masih berbuat perkara-perkara yang haram untuk mendapatkan harta dan lain sebagainya karena masih belum cukup dia. Berbeda dengan orang yang cukup. Orang yang cukup itu sudah tidak akan ingin hartanya orang lain karena dia merasa cukup. Tidak harus kaya. Nah, orang yang cukup itu kalau sudah tercukupi kebutuhan dia, anak istri ya sudah lah, tidak pengen reno-reno. Nah, itu tidak pengen macam-macam. Tapi sulit mas ya. Nah, sulit. Kadang kitanya pengen bisa semacam itu, tapi kadang anak istri yang pengen reno-reno. Nah, gitu kan. Nah, kadang tidak dituruti ya, kita kasihan. Nah, karena itu dikatakan salah satu fitnah yang sulit dilepas itu adalah fitnah keluarga. Nah, fitnah keluarga. Karena itu sebagai kepala keluarga harus bisa mengarahkan. Nah, kalau bisa, kalau kita nanti meninggal dunia, anak itu sudah tidak rebutan masalah warisan, tidak mikir masalah dunia dan sebagainya, kan lebih enak semacam itu. Kemudian wal ifaf. Ifaf itu artinya apa? Ifaf itu artinya bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat, apalagi haram. Nah, subhat saja mau, apalagi haram. Nah, kemudian yang terakhir, hasanah fid dunya itu adalah kita dapat pertolongan untuk bisa beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini adalah kalau Anda bisa dapat kesehatan dan bisa menjadi pertolongan untuk berbuat baik, Anda berarti dapat kebaikan di dunia. Itu ikut Munawi semacam itu. Wa fil akhirati hasanan. Dan indah akhirat dapat kebaikan. Artinya dapat pahala, dapat surganya Allah. Bahkan yang lebih luar biasa itu bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nanti di surga itu orang yang tidak akan bisa bertemu sama Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu bisa masuk surga, tapi mereka tidak akan bisa bertemu sama Allah. Loh, kok bisa ya? Karena mereka punya paham bahwasanya manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kan gitu kan? Maka akhirnya nanti di akhirat pun akan dikabulkan sama Allah. Mereka tidak akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketemu sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih luar biasa nikmatnya dibandingkan surga dan seisinya. Nah, gitu loh. Karena itu di Al-Quran dikatakan waridwanum minallahi akbar. Surga itu bagus, tapi ridhonya Allah itu lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Kemudian wakina ada benar, dan mudah-mudahan kita itu bisa dijaga dari siksaan neraka. Nah, ini sudah sering kita baca. Nah, kalau kita ikut tafsirnya Imam Sayyidina Ali lebih unik lagi. Beliau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ketika dapat istri atau suami ya, istri yang cantik atau suami yang ganteng. Nah, itu wafil akhirati hasanah. Nanti di akhirat dapat bidadari. Wa qina adzabannar, ya Allah, jagalah kita dari istri yang jelek.
Istri yang jelek baik wajah atau akhlaknya. Nah, ini tafsiran Imam Sayyidina Ali. Berbeda dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri itu ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kita kebaikan di dunia ini. Maka ikut Imam Al-Basri, kebaikan di dunia itu cuma dua, yaitu ibadah dan ilmu. Nah, mudah-mudahan kita di dunia dapat ibadah dan ilmu itu kebaikan. Wafil akhirati hasanah, ya surga. Nah, yang kebaikan di akhirat adalah surga. Wakina ada benar, dan mudah-mudahan kita dijaga dari api neraka. Artinya mudah-mudahan dunia ini kita bisa dihindarkan dari nafsu dan syahwat yang bisa menyeret kita untuk masuk neraka. Ini tafsirannya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ini. Betulnya di sini itu ada sebab-sebabnya. Sebabnya suatu saat Kanjeng Nabi itu nilai atau mengunjungi sahabatnya yang sakit, kemudian ditanya, sahabat yang sakit sudah lemah sekali, sudah tidak bisa apa-apa lah, gamanya wis karek mati nih, gamanya semacam itu. Maka ketika ketemu Kanjeng Nabi ditanya, wahai sahabat, kamu sudah berdoa apa saja ketika sakit ini? Maka jawabannya gini, sahabatnya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kami atau kesalahan-kesalahan kami itu siksanya dipercepat di dunia ini. Nanti ketika di akhirat kami sudah bebas dari siksaan. Kan Nabi mengatakan, wah keliru kamu. Nah, ada kata dulu, wah kamu tidak kuat kamu. Nah, kalau kamu mau dalam keadaan gini sakit semacam ini, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nurnya semacam itu. Hadis ini kalau di kitab itu Rawahul Bukhari. Riwayatake hadis sepa Al-Bukhari, tapi kalau kita lihat di Jami' Shagir Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas.